Halo teman-teman penggiat sepeda tua Indonesia dan dimanapun Anda berada. Saat ini saya ditemani oleh bapak-bapak yang dulunya di periode 2017-2021 adalah pengurus Kosti di DPP. Saat ini saya ditemani oleh beberapa bapak-bapak pejabat semuanya yang dulu di periode sebelumnya 2017-2021. Dalam sesi ini, dalam sesi fotopit, yaitu saya Bagus Kinjeng ingin mewawancarai para mantan di judulnya. Salah mantan. Mereka sudah Hati-hati sama mantan. berani dengan mantan. Jadi kami sudah ditemani dengan bapak-bapak semuanya. Waktu itu kami ingin ngobrol gimana sih periode kemarin itu 2017-2021, apa suka dukanya, apa yang sudah dilakukan dari masing-masing dari yang dijabat periode kemarin. Untuk itu saya perkenalkan dulu, yaitu yang pertama Bapak Haji Fajar Surya Nugraha. Ya. Tidak dong, Pak. Sebelumnya sebagai penasehat. Penasehat. Sekarang tetap saya. Yang kedua adalah Bapak Haji Joko Rinto Pihartono. Sebelumnya adalah Ketua Umum Kosti 2017 sampai 2021. Salam satu sepeda berjuta saudara. Yang ketiga adalah Pak Haji Romin. Beliau adalah Bendahara Umum di periode 2017-2021. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang keempat adalah Pak Haji Tarno Setiadi. Beliau adalah dulu Direktur BUMK. Direktur. 2017-2021. Paling basah. Assalamualaikum. Paling basah. Kos 3 ya. Selanjutnya adalah Pak Haji Ahmad Arifin. Selamat Arifin, mohon maaf. Salam sehat. Salam sehat. Beliau adalah di Departemen Hukum Kosti di periode 2017. Salam sehat saudaraku. Salam Satu sepeda, sejuta saudara. Dan saya sendiri dulu adalah Sekretaris Jenderal di periode 2017-2021. Nah, monggo disikapi, dicermati wajah-wajahnya. Masih ganteng-ganteng. Mantan ini mantan. Mantan. Inilah profil para mantan. Baik, saya pertama kali ingin bertanya nih kepada bapak-bapak semuanya. Pertama kali sama Pak Joko dulu. Ketua umum mantan itu. Mantan Ketua Umum Pak Joko. Yang pertama, menurut Pak Joko, Kosti itu apa dan bagaimana sih? Monggo. Terima kasih Mas Bagus. Salam hormat untuk Pak Ketum, Pak Pur. Terima kasih. Kosti adalah salah satu organisasi yang mana adalah singkatan dari Sepeda Tua Indonesia. Jadi di sini yang kita berada di sini adalah sepeda-sepeda yang dikategorikan tua. Jadi ya menurut saya sih yang ada di dalam sini walaupun anaknya muda tapi jiwanya ikut tua seperti sepedanya. Oh, gitu. Nah, di lain itu Kosti itu mempunyai kekuatan yang tidak terbatas menurut saya pribadi, karena di organisasi lain adalah mengandalkan kekuatan secara finansial, tapi di sini kekuatannya lahir batin. Jadi insya Allah Kosti kalau masih bisa menjaga marwah silaturahminya, insya Allah Kosti akan berjaya. Dan tapi untuk selanjutnya saya berharap supaya ada pengembangan di penambahan keanggotaan yang sekarang ini sedang digali, dari mana, dengan cara apa. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Baik, Pak Joko. Selanjutnya nih Pak Joko, kan mungkin teman-teman ini pada bingung nih. Kategori sepeda tua. Kategori sepeda tua itu apakah berdasarkan usia, pembuatan, atau merek, atau apa nih Pak Joko? Menurut Pak Joko nih, yang kategori sepeda tua, karena Kosti itu kan singkatannya kayak Komunitas Sepeda Tua Indonesia. Yang dikategorikan sepeda tua itu apakah hanya ontel saja, ataukah sepeda mini, atau sepeda
macam-macam yang memang road bike balap dulu. Nah, itu monggo. Oke, terima kasih. Selamat malam. Untuk kategori sepeda tua adalah yang dikatakan tua itu menurut kamus adalah usianya lebih dari 50 tahun, gitu. Nah, itu. Jadi di situ tidak terbatas dari merek apa saja, tapi yang dikategorikan di sini adalah tua itu rumusannya adalah yang usianya di atas 50 tahun, tapi dalam prakteknya tidak seperti itu. Sekarang ini ya dengan siapapun yang mau dan dari dari pembuatan tahun berapa itu tidak ada permasalahan di Kosti. Oh ya, ya. Gitu. Baik. Jadi tua-tuanya seperti kita ya, Pak. Tua-tua keladi. Makin happy lah. Ya, makin happy yang penting. Makin happy. Baik, Pak Haji Joko, nanti saya akan menginjak langsung kepada Pak Haji Fajar. Pak Haji Fajar, beliau ini adalah dulu penasehat Kosti di periode 2017 sampai 2021. Nah, semoga Pak Haji Fajar sehat terus. Takbir. Allahu Akbar. Berkah rezeki. Jadi teman-teman dimanapun berada jangan kaget. Tipikalnya orang Kosti memang begini. Jadi agak-agak unik. Jadi mohon dimaklumi ya. Tapi beginilah kita. Meskipun sudah tua tapi berlagak sepertimu. Ya, inilah. Baik Pak Haji Fajar. Untuk selanjutnya. Dulu kan Pak Haji Fajar penasehat ini ya. Penasehat ini ya dulu, sekarang ya masih lah penasehat kita gitu. Yang penting sehat. Nah Pak Haji Fajar ini penasehat. Kalau penasehat itu fungsinya di dalam organisasi seperti apa sih Pak? Monggo. Apakah saya perlu dinasehatin, semua anggota dinasehatin gitu? Nasihat, nasihat kepada semuanya. Ya, kalau perlu ke ketua umum, ketua harian, ya nasihati. Gitu. Kalau ada yang nggak punya, omelin. Kalau ya udah Serah gitu yang dinasihatin mau apa enggak gitu ya. Ya. Oke. Ya jadi kalau boleh saya garis bawahi, penasehat adalah secara struktural ya Pak Haji. Secara struktural jadi bisa memberikan perbaikan kepada organisasi begitu ya. Ini mohon maaf kita ngobrolnya santai saja, nggak usah serius-serius karena memang kita ini golongan agak-agak unik. Jadi ya beginilah ceritanya kita. Sarsan. Oke, selanjutnya saya ke Pak Haji Tarno nih. Pak Haji Tarno dulu kan Direktur BUMK ya? Ya, betul. Saya ingin tahu Direktur BUMK apa sih singkatan BUMK ini? Ngopi dulu Pak. Enggak. Apa sih? BUMK apa BUMN? BUMK. Kopi ini. Kopi ruang. Ruang kopi. Oke, BUMK itu singkatan dari Badan Usaha Milik Kosti. Yang praktis saya beroperasi atau menjabat kemarin itu efektif periodenya Pak Joko. Sebelumnya saya cuma jadi anggota, pas periode Pak Joko 2017-2021. Nah, disitulah BUMK mulai eksistensinya mulai terlihat. Kurang lebih gitu Mas, BUMK. Oke. Jadi kalau BUMK itu apa sih? Badan Usaha Milik Kosti. Mungkin teman-teman di luar sana belum tahu BUMK itu apa gitu. Yang dilakukan itu apa? Dan dalam organisasi itu sebagai apa? Gitu ya. Monggo. Oke. BUMK saya menjabat mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai departemen yang mencari dana, mencari uang untuk kelangsungan daripada organisasi. Ya mungkin pada saat itu sangat terbatas karena kita juga sepedanya tua, tidak ada yang produksi lagi sehingga kita tidak ada yang mengendorse atau ya sulit lah untuk mencari dana. Nah, kebetulan kemarin itu kita hanya bisa mengupayakan soal merchandise. Dari merchandise itu ya alhamdulillah periode Pak Joko 2017-2021 itu
pertama kalinya Kosti punya kas. Ya. Pertama kalinya Kosti kasnya nggak nol lagi periode itu. Nah, mungkin kedepannya akan lebih bagus lagi kalau misalnya semuanya bisa punya potensi di masing-masing anggota yang punya bisa berperan atau bisa mensupport BMK sehingga BMK lebih menghasilkan lagi untuk penggalangan dana atau pencarian dana dalam rangka kelangsungan organisasi. Ya. Kurang lebih itu. Baik. Nah, sekarang harapannya Pak Jitarno nih. BUMK itu kan penghasil finansial lah ya untuk organisasi, untuk kelangsungan operasional organisasi. Menurut Pak Jitarno ini, apalagi sih yang perlu dilakukan selain yang dikelola oleh BUMK tadi ya? Masukan-masukannya apa nih Pak Jitarno? Monggo. Nah. Oke. Pada periode lalu sebenarnya adalah periode merintis, membuat sebuah pijakan atau membuat sebuah fondasi sebenarnya, karena pada saat periode yang kemarin itu kita benar-benar awal, belum punya landasan hukum, belum punya rule, belum punya regulasi yang kalau menurut saya settle untuk berlangsungnya sebuah organisasi, terutama BUMK-nya, Departemen BUMK. Nah, namun sekarang ini periodenya Pak Joko pada saat yang lalu itu sudah paling tidak ada regulasi, kita punya landasan hukum dengan dibuatnya hak cipta logo Kosti, sehingga secara kekuatan atau secara legalitas kita punya kekuatan lah untuk lebih bisa mengembangkan atau mengatur regulasi yang ada. Nah, ke depan harapan saya dengan semakin bagus semakin regulasi yang ada ini semakin dikembangkan lagi, potensi-potensi yang ada itu supaya bisa dikembangkan lagi, apalagi sekarang zamannya digitalisasi, mungkin bisa menggunakan online lah, itulah yang bisa periode-periode sekarang ini kan. Jadi potensi di teman-teman di daerah sendiri pun saya lihat cukup banyak. Contohnya banyak UKM teman-teman punya usaha handicraft, punya usaha wisata, punya hotel, punya apa. Nah, itu bisa diwadahi, terutama juga kelitikan. Nah, itu bisa mediasi atau dimediatorin oleh BUMK. Ya kurang lebih itulah. Siap. Oke Pak Haji, jadi kita sudah jelas ya. Jadi gambarannya seperti yang sudah digambarkan sama Pak Jitarno. Oke, sesi Pak Jitarno cukup dulu. Selanjutnya Pak Jiromi nih. Pak Jiromi. Jadi Pak Jiromi ini adalah pemegang uang Kosti yang nilainya berapa triliun? 3 triliun euro. Triliun euro. Jadi Pak Jiromi ini ada dulu bendahara umum Kosti periode 2017-2021. Yang saya pengen tahu nih Pak Jiromi, dulu pada saat bendahara umum, waktu jadi bendahara umum, kira-kira apa sih yang menyulitkan Pak Haji sebagai bendahara umum saat itu? Monggo Pak. Assalamualaikum, Montalis seluruh Indonesia. Ini pertanyaannya menarik nih, karena saya sudah ditanya apa yang menyulitkan ya. Sebenarnya yang bicara ontel, bicara organisasi Kosti itu yang sulit itu ya itu yang dicari. Nggak ada yang sulit di ontel ini, nggak ada yang sulit. Jadi kalau ditanya yang sulitnya, ya sulitnya di ontel itu ya senangnya gitu. Jadi oke, serius. Asik. Serius nih, jawaban serius nih. Sulitnya ya seperti yang tadi Pak Haji Tarno sebagai Direktur BUMK pada saat itu, sumber dana kita memang hanya satu dari BUMK. Jadi kesulitannya Haji Tarno kemudahan buat saya. Kenapa sih bilang kemudahan saya? Ya kerjaan saya sedikit, cuma sebulan sekali setiap ada event aja saya ada pembukuan. Jadi tugasnya bendahara kan memang praktis, hanya pembukuan, pencatatan, keluar masuknya dana, Mas Bagus ya. Iya. Jadi ya kesulitannya di Kosti, ya kemudahan buat bendahara Kosti.
Jadi senangnya gitu. Yang sulit Jadi, BMK. yang sulit BMK untuk mencari dana. Jadi kesulitannya memang seperti yang tadi sudah dipaparkan sama Pak Jitarno, kita ini memang organisasi sosial, organisasi non profit. Jadi memang kita sulit cari sumber dana. Tapi alhamdulillah sampai saat ini bendahara di Kosti itu sampai berakhirnya saya di periode Haji Joko, alhamdulillah nggak pernah nol, surplus terus, walaupun ya tetap di atas 10, mesti di atas 10 sampai akhir jabatan pun kita masih ada plus di atas 10 juta. Itu luar biasa menurut saya, karena ya sumber dana kita cuma dari satu lubang itu. Ya saya berharap, ini belum masuk harapan ya, pertanyaan kedua ada harapan, lanjut. Harapannya apa? Pak Jeromin minta saya bertanya harapannya apa ke depannya supaya memegang uangnya enak ya. Semakin banyak pegang uang kan enak ya. Monggo Pak Jeromin, harapannya apa? Siap. Itu pertanyaan kedua. Jadi singkat nih ya. Nih pertanyaannya kedua, katanya harapannya. Harapannya ke depan biar bendaharanya itu agak sibuk sedikit, tidak santai seperti periode saya sebelumnya. Mas Bendahara siapa yang sekarang? Ahmadi. Saya berharap ya banyak lah yang harus ditutupi dari periode saya. Saya banyak kelemahannya, jadi saya harap mungkin Mas Ahmadi akan lebih baik lah dibanding saya. Walaupun saya 2 periode nih sebetulnya, boleh pamer dong dikit. Saya 2 periode, 3 tahun dan 4 tahun ya. Ya, 3 tahun. Pak Edi Saparoko percaya saya selama 3 tahun saya dampingi Pak Haji Edi. Alhamdulillah di situ kita punya modal. Dan Pak Haji Joko 4 tahun saya dampingi, alhamdulillah kita juga masih surplus. Harapan saya ke depan, sekarang BUMK sudah punya departemen yang bisa berkolaborasi dengan beliau. Misalnya ekonomi kreatif, Ya, itu yang kebetulan nanti digawangi oleh Mas Bagus Kinjem sendiri. Saya yakin beliau nanti bisa kolaborasi dengan departemen-departemen lain untuk menghasilkan pundi-pundi uang untuk kesejahteraan Kosti secara menyeluruh. Itu sih Mas. Jadi kolaborasi dengan BMK, dengan ekonomi kreatif, mungkin hukum juga nanti bisa ada yang bisa dicari sumbernya dari situ. Mungkin saya yakin departemen-departemen lain nanti mungkin bisa juga akan menghasilkan dana yang berharap sih akan lebih dibanding kepemasukan sebelumnya. Demikian Mas Bagus. Oke. Terima kasih. Pak Jeromin. Maaf sebentar, oke, Pak Haji jawab. ini menyambung ini. Yeah. Ini kan kebetulan Mas Bagus Kinjeng ini adalah sebagai bidang ekonomi kreatif. Nah, itu mau peran serta apa sih yang mau disumbangsikan terhadap ke BUMK gitu? Itu yang saya, jangan sampai nanya doang, saya juga mau berhak menanya. Sebenarnya yang host siapa sih? Kok terbalik begini jadinya? Sebentar saya selesaikan dulu. Nanti pertanyaan boleh terakhir. Ya. Oke, Pak Jeromin terima kasih dari penjelasannya. Nanti ada korelasinya juga itu. Sekarang selanjutnya saya tanya ke Pak Haji Arifin. Pak Haji Selamat Arifin. Dulu beliau adalah Departemen Hukum. Sepenting apakah Departemen Hukum menggawangi sebuah organisasi supaya keberlangsungan organisasi itu tetap berjalan aman sesuai relnya? Mohon maaf, tidak diganggu oleh pihak-pihak tertentu yang memang ingin memanfaatkan organisasi. Kok kayaknya berat banget pertanyaannya ya? Gak apa-apa, saya berbicara sama orang hukum, saya harus berat. Masih, monggo. Oke, terima kasih. Selamat malam. Satu sepeda, sejuta sepeda. Kopi ruang dulu. Oke, sebelum jawab, saya ingin iklan dulu. Hari ini kita ngobrol santai di ruang kopi. Kebetulan ruang kopi ini adalah kafe yang enak banget. Tempatnya adalah di Prima Harapan Regency. Ya, kebetulan ownernya juga ada di sini, salah satu yang pakai peci hitam. Mantan bendahara umum. Mantan bendahara umum. Jadi kalau mau punya kafe harus jadi bendahara umum dulu udah ya. Lalu, nah kebetulan yang video ini juga putranya Pak Bendum. Pak mantan Bendum, mantan. Mohon maaf. Jadi itu. Jadi kita di ruang kafe, ada di Prima Harapan Regency, letaknya di Bekasi Utara di belakang Sumarekon. Nanti silakan cek di situ. Iklan dikit.
Untuk selanjutnya Ada di kolom linknya ada linknya di sini, Gua kayak YouTuber, linknya di sini. Oke, cukup ya ruang kopi. Oke. Silakan datang ke ruang kopi. Untuk selanjutnya Pak Jarifin yang tadi. Monggo, Pak. Oke, terima kasih. Ini ekonomi kreatif ini harus kreatif ya. Iya. Hukum ini jangan hukum. Ini menyangkut juga. Oh, menyangkut, oke. Siap. Karena dengan adanya ekonomi kreatif ini kan akan menyebar luaskan semua informasi. Betul. Ya. Setuju. Dan ini menyangkut kepada apa? Ini masuk ke YouTube kan. Nah, ini juga harus hati-hati. Itulah fungsinya dari Departemen Hukum untuk memagari, memberikan pemahaman hukum di situ. Agar supaya di situ sekarang jangan sampai ada yang pertama ada ujaran kebencian di situ. Ya. Karena ini menyangkut masalah informasi elektronik. Ya. Ya kan, di situ ada undang-undang itu. Inilah dari pihak Departemen Hukum inilah yang harus memberikan pemahaman seperti itu. Ya. Jangan orang berantem di apa namanya disebarluaskan. Nah, itu jadi masalah nanti. Betul. Dan disitulah apa yang sudah kita dapat itulah yang kita sampaikan untuk membangun kebesaran organisasi sendiri. Baik. Nah, disinilah fungsinya kepentingan bidang hukum ini. Contoh tadi yang sudah disampaikan masalah logo, Ya. untuk melegalkan logo tersebut agar supaya Kosti ini benar-benar legalitasnya jelas. Nah, itulah didaftarkan ke hak kekayaan intelektual. Itu fungsi yang kedua. Memberikan pemahaman setelah menyusun dari ADART tersebut. Adalah kepentingan juga orang hukum di situ masuk. Ya, ditambah lagi apabila ada persoalan-persoalan intern dari organisasi. Nah, inilah orang hukum itu tidak langsung pada saat ada orang punya masalah langsung dicas, ini harus berperkara, tidak. Ya. Kalau masih bisa diselesaikan secara keluarga, selesaikan karena intern keluarga. Ya. Posti ini adalah tempat kita berkumpul mencari saudara agar supaya menambah persaudaraan kita bisa awet muda, rezeki banyak. Amin. Nah, satu yang paling penting bidang hukum ini kita harus bisa memagari organisasi dari hal-hal yang akan diganggu dari baik pihak luar maupun dari dalam. Baik. Yang paling bahaya ini kan yang dari dalam. Betul. Kalau orang luar mau nyentuh susah, Ya. ya kan? Betul. Kalau tidak diperantarin oleh orang-orang dalam sendiri. Nah, oleh karena itu hukum sendiri ini harus betul-betul memberikan pemahaman ke dalam organisasi, masukan-masukan apapun yang menyangkut masalah hukum, itulah tugasnya. Ya kan? Contoh pada saat kita melakukan seperti BUMK, Badan Usaha Milik Kosti, ya kan? Semua di situ harus bukan berkolaborasi, tapi meminta masukan-masukan. Kalau kita berdagang, bekerja sama dengan pihak luar, karena kan dari BUMK ini kan akan bekerja sama, kontraknya seperti apa, MOU-nya seperti apa. Jangan sampai perjanjian-perjanjian tersebut memberatkan sepihak atau menguntungkan sepihak. Kita harus betul-betul sama-sama tidak dirugikan. Nah, disitulah perannya orang hukum itu juga saling berkoordinasi, memberikan masukan. Itu yang paling penting. Dan pada saat kita itu sudah mempunyai posisi, ini sekarang ini mohon maaf, ketua bidang hukumnya dia saudara saya juga, itu Bung Hendra, ya kan, dari Pulau Garam, yang sekarang menjadi ketua bidang hukumnya. Dulu dari Pulau Garam juga, Selamat Arifin. Sekarang dari Pulau Garam lagi. Kayaknya tidak mau lepas dari orang Pulau Garam ini di pos ini untuk mencari ketua bidang hukumnya di situ. Nah, itu memang kita sengaja itu Pak. Oh, gitu ya? Iya. Nanti next periode Pulau Garam lagi. Iya. Sama dengan orang bilang kayak bendahara. Bendahara ini menyangkut masalah uang, ya kan? Nah, disitulah peran bidang hukum ini juga memberikan masukan-masukan seperti pengelolaan. Jangan sampai di situ ada, kan banyak itu Pak. Kalau di perusahaan ada penggelapan perusahaan, penggelapan jabatan. Betul. Karena mengelola keuangan itu tidak gampang, harus amanah, ya kan? Nah, disitulah kita harus betul-betul kita turut serta baik dari dari seluruh pengurus ini berkolaborasi untuk membangun organisasi
bukan hanya bidang hukum saja, itu yang paling penting, dan ketua, sekretaris, bendahara. Sekretaris ini kan motor dari organisasi. Ya. Ya kan? Nah, mungkin itu ya, karena dalam posti kemarin pun juga tidak ada persoalan-persoalan yang serius lah. Serius ya. Ya kan, malah kita happy, guyup itu namanya guyup. Nah, Kadang-kadang orang hukum ini apa sih yang mau dikerjain gitu, yang sudah selesai semua, baik itu pendirian dari akte pendirian organisasinya, apa semua sudah selesai semua. Paling kita hanya itu aja, moles-moles saja. ya. Ya kan? Baik, Haji. Oke. Jadi teman-teman, itu barusan kita dengarkan, harus kita garis bawahi bahwa komunitas kita, komunitas sepeda tua Indonesia, yang dipentingkan adalah guyup. Kalau sudah guyup, tentram, damai, insya Allah semua beres. Begitu Pak Haji. Tapi jangan salah, Pak Haji Arif Slamet Arif ini tidak pernah terlihat di Kosti. Tetapi hampir semua departemen teleponnya penuh, dapat telepon terus untuk konsultasi. Pak Haji, gimana anunya Pak Haji? Gitu. Betul nggak Pak Haji? Ya, Kira-kira begitulah. kira-kira begitulah ya. Tempat konsultasi dan tempat curhat adalah beliau nih. Kalau ada masalah-masalah organisasi memang jarang terlihat, gitu ya. Tadi ditanya, Oh, apa sih dari departemen untuk bisa memberikan masukan? Kalau bidang hukum gampang, Ya. banyak ada perkara. Ya. Nah, di situ pasti ada duitnya. Jadi teman-teman, kalau mau cari perkara ke Pak Haji Slamet Arif ini. Salah ya. Karena punya perkara ya. Oke, jadi kalau Nomor teleponnya di sini. Kalau ada yang punya perkara atau yang disomasi orang, ya kan? Ada di sini. Oh, ini hubungin nomor ini. ya itulah teman-teman semuanya, bahwa inilah pasti kita punya beberapa departemen yang lengkap dan semua saling mensupport, saling mendukung. Memang seolah-olah organisasi kita hanya organisasi santai, tetapi legal dan keutuhannya harus tetap Satu pesan saya buat saudara saya yang sekarang menjabat sebagai ketua departemen hukum, ya. ya kan? Saudara Hendra, saudaraku, saya percaya dia orangnya aktif, gigih, ya kan? Dan dia orangnya kritis. Besarkan Kosti, lindungi, kemas dengan hukum, jangan sampai ada masalah. Oke? Kalau ada masalah, hubungin. Oke, terima kasih bapak-bapak semua. Kita kayaknya take a break dulu ya. Kita break dulu sebentar. Habis itu sambil nikmatin kopi, nanti akan setelah jeda iklan berikut ini. Coba kita angkat dulu kopi ruang ini. Kopi ruang. Ini kopi ruang ini. Oke. Ini kopinya nikmat sekali ini. Wah. Coba dulu. Terima kasih.